Archiplovers di film di sini. Nah, kali ini kita akan bahas bentuk tertinggi dan ultimate dari haki. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Dan pastikan kalian sebelum komen tonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah lah. Nah, sebelumnya tuh banyak yang komen, "Bang, bahas haki dong, Min bahas haki dong." Oke, mungkin kali ini kita akan bahas haki secara lengkap dan kupas tuntas semua tentang haki ini. Jadi walaupun begitu, di sini kita akan bahas salah satu konsep yang mungkin dapat kita katakan masih suatu pro dan kontra karena masih belum jelas, yang juga sering menjadi perdebatan di forum manapun. Dimana mungkin untuk ini akan saya sebut sebagai mega teori. Jadi karena akan cukup berat bahasannya, pastikan kalian menyiapkan segelas kopi dan cemilan. Asik. Nah, kita akan bahas dulu apa itu haki. Haki menurut Rayleigh adalah suatu kekuatan misterius atau ambisi di dalam setiap individu yang ada dalam dunia One Piece, dimana tidak semua orang mengetahui dan tahu cara membangkitkan haki tersebut. Lalu, kunci untuk mengerti tentang haki ini ada pula pada penjelasan awal banget yang dikatakan oleh Rayleigh juga, dimana secara garis besar haki ini dibedakan menjadi dua corak, dimana dia berkatanya two main sets dan bukan two division, yaitu Color of Observation atau Kenbunsoku Haki dan Color of Armament, yaitu Busousoku Haki. Sebenarnya dari situ saja sudah dapat kita spekulasikan bahwa Hausoku Haki ini bukanlah bagian corak atau sets lain dari haki, karena dia tidak menyebut seperti dua corak dan satu corak lain, yaitu Hausoku ini hanyalah orang-orang tertentu saja yang dapat mengaktifkannya. Tapi dia langsung berkata haki hanya dibagi menjadi dua corak atau two sets. Yang berarti dari awal saja Rayleigh sudah menggeneralisir bahwa haki ini hanyalah punya dua corak saja. Nah, mungkin sampai sini kalian sudah mulai dapat poinnya. Jadi di video kali ini, kita akan saya jelaskan pengertian haki ini dari awal banget yang diajarkan oleh Rayleigh dan tambahan pembelajaran haki lagi oleh kakek Hyogoro. Jadi dapat kita katakan bahwa satu haki terakhir yaitu Color of Conqueror yang kita kenal sebagai Hausoku no Haki. Ini adalah haki yang tidak normal atau mungkin dapat kita katakan atipikal haki, dimana kita tidak bisa membagi Hausoku dengan bentuk haki lainnya. Tetapi haki ini dapat berinteraksi atau bercampur dengan corak lainnya. Atau mungkin haki ini dapat menciptakan haki jenis baru. Nah, mungkin sampai sini juga kalian sudah dapat alasan kenapa Oda membuat haki ini dengan sebutan color atau warna. Bahkan kata-kata Rayleigh yang di awal pun menyebutnya sebagai two sets atau mungkin dua corak lah. Dimana sets atau color ini sesuatu yang dapat dicampur adukan, yang berarti tidaklah murni tok begitu saja. Lalu kita pun mengerti bahwa konsep haki ini pada pre-time skip itu kurang matang, dimana semua terlihat di haki Ryuo saja. Dan setelah time skip, Oda membuatnya menjadi koka, yaitu menghitamkan tangan. Yang akhirnya dipatahkan lagi bahwa Ryuo pada pre-time skip adalah salah satu next level dari jenis haki yang akan kita bahas di sini juga. Nah, sebelum akan kita bahas campur-campuran dari jenis haki ini, akan saya buat diagramnya agar lebih mudah dimengerti. Jadi kita akan mereview dulu tentang haki yang sudah kita ketahui sejauh ini. Pertama, bentuk dari haki normal dan tidak normal. Mari kita bayangkan Kenbunsoku sebagai warna biru, dan untuk Busousoku itu sesuatu yang tidak simpel. Maka kita akan membaginya lagi menjadi dua warna, yaitu Ryuo atau Flowing sebagai warna merah, dan untuk Koka atau Hardening sebagai warna hitam. Itu adalah dua haki yang dikatakan Rayleigh, di mana terdapat dua corak utama, tapi untuk corak dari Busou ada Ryuo dan juga Koka. Nah, karena terdapat satu lagi yang saya bilang ini adalah haki yang tidak normal atau atipikal alias Hausoku. Kita akan beri dia warna kuning, di mana dia tidak bisa dibagi menjadi seperti haki normal lainnya. Tipe ini mempunyai efeknya sendiri dan bisa bercampur dengan warna lainnya, yang tidak bisa diajari karena kita tahu Hausoku adalah sesuatu yang sangat langka. Lalu, jika kita gabungkan dengan kata-kata dari kakek Hyo, di situ dia berkata bahwa ini sudah sesuatu yang tidak bisa saya ajarkan, atau mungkin dia katakan beyond of I can teach. Apakah Oda bicara seperti itu hanya ngomong kosong saja? Karena menurut saya sangat aneh kenapa kakek Hyo ini tidak bisa mengajari Luffy ke jenis tang selanjutnya. Jadi poin yang kita dapatkan dari situ adalah bahwa kakek Hyogoro ini tidak mempunyai Hausoku Haki.
Kenapa saya berkata seperti itu? Bukankah sangat tidak masuk akal, di mana kakek Hyo yang sudah master dalam penggunaan Ryuo tidak dapat mengajari hal yang dilakukan Luffy tersebut? Nah, kita akan bahas hubungannya selanjutnya. Pertama, kita sudah melihat terdapat 2 kali latihan haki yang dilakukan oleh Luffy di New World. Pertama, ketika di flashback Luffy bersama dengan Rayleigh, yaitu saat pertarungan Luffy melawan Katakuri, di mana saat itu Luffy sedang berlatih untuk melihat masa depan seperti Katakuri. Di mana advance itu hanyalah sesuatu yang dapat diraih oleh seseorang yang mempunyai Housoku Haki seperti Luffy, Katakuri, dan bahkan menurut saya pun Rayleigh bisa melakukannya. Di situ pun Rayleigh berkata, tidak dapat mengajari hal itu karena hal itu hanya dapat bangkit dalam kondisi ekstrim suatu pertarungan. Yang akhirnya kita pun tahu sendiri, dalam kondisi ekstrim, Luffy dapat sekilas melihat ke masa depan saat melawan Katakuri. Bukankah itu dapat kita katakan Luffy sedang melatih Housoku Hakinya? Nah, di mana di Udon pun kita melihat lagi Luffy menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depan dan membantu kakek Hyo. Di mana di situ kakek Hyo sangat kaget kenapa Luffy bisa melihat masa depan atau gimana. Itu juga menjelaskan lagi kenapa kakek Hyo tidak mempunyai Housoku no Haki. Jadi, jika seseorang tidak mempunyai Housoku no Haki, dia tidak akan bisa menguasai warna unik dari haki tersebut. Yang akan menjadi sangat masuk akal, kenapa Rayleigh menyimpan Housoku sebagai sesuatu yang tidak normal. Oke, jadi lebih jelasnya, Housoku ini adalah peningkatan dari spirit tiap orang dan itu sesuatu yang bisa mempengaruhinya ke hal lain. Dan itulah kata-kata saya di awal, alasan kenapa Oda membuatnya sebagai warna dari Housoku ini bisa bergabung dengan warna lain dan akhirnya akan menciptakan suatu warna baru. Seperti membuat warna baru atau corak baru di mana menggabungkan Kenbunsoku dan Housoku yang akhirnya akan menjadi dapat melihat masa depan, sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh user tanpa Housoku Haki. Di mana jika Housoku ini digabungkan lagi dengan corak lain, tepatnya dengan Busosoku, akan membentuk sesuatu yang lain. Seperti contohnya, jika kita menggabungkan Ryuo dengan Housoku akan membentuk sesuatu yang akan saya sebut sebagai Implosion Ryuo. Yang kita pun sebut itu sebagai advance dari armamen haki. Di mana kita memasukkan Ryuo ke dalam tubuh musuh atau mungkin medium lain dan menghancurkannya dari dalam. Dan itulah lagi-lagi alasan kenapa kakek Hyo tidak bisa mengajari haki jenis itu karena dia memang tidak mempunyai Housoku no Haki. Di mana Housoku Haki akan semakin kuat seiringan dengan orang tersebut tumbuh. Makanya kekuatan normalnya dari Housoku ini disebut sebagai ambisi saja. Nah, alasan lain juga kenapa saya berpikir semua itu berhubungan dengan Housoku adalah karena para pengguna advance haki seperti Katakuri, Big Mom, Luffy, Shirohige, Roger, mereka semua mempunyai Housoku no Haki. Dimana untuk Koka punya bentukan sendiri yaitu coraknya yang berbeda, seperti mungkin disebutnya sebagai Flaming Haki atau Haki Api. Dimana Ryuo yang berarti flowing menghasilkan sesuatu untuk pengerasan seperti Koka ini. Yang kita pun bisa melihat sendiri pola api seperti itu dari seorang user Housoku saja kan. Mungkin contohnya seperti ketika Luffy dalam mode Gear 4. Dia menggunakan Haki sehingga menjadi pola seperti itu. Lalu juga Katakuri dapat membuat hal seperti itu juga. Dan Big Mom pun sama seperti itu, dimana mereka semua adalah user dari Housoku no Haki. Dimana menurut saya, Flaming Haki ini adalah sangat berguna untuk user dengan pengguna buah iblis, dimana mereka dapat memadukan Haki, Devil Fruit, dan Housoku Haki secara bersamaan. Dimana kita lihat Smoker dan Law, dia tidak bisa menggunakan hakinya yaitu dicampur ke dalam buah iblisnya. Mungkin alasan lainnya adalah karena mereka tidak mempunyai Housoku Haki. Nah, lagi-lagi untuk memperjelas bayangan kegunaan dari Housoku adalah seperti ini. Dimana bagian Kenbunsoku cukup jelas dia dapat meraih kemampuan melihat masa depan ditambah dengan Housoku. Lalu untuk bagian Busosoku pun sama seperti itu. Dimana Implosion Ryuo yaitu menghancurkan medium dari dalam dengan menggabungkan Ryuo yang biasa saja atau Invisible Armor dengan Housoku. Dan Flaming Haki dengan menggabungkan Koka dengan Housoku. Jadi untuk kasus pendekar pedang, di mana mereka mempunyai medium lain yang ditransfer selain buah iblis adalah mereka dapat menggabungkan Koka dan Ryuo secara bersamaan, sehingga tidak akan terlihat begitu beda dari corak hakinya. Nah, walaupun sebenarnya akan cukup sulit dipahami pengertian dari haki ini bagi sebagian orang, karena menurut saya sendiri, pembahasan haki sendiri itu sudah menjadi topik panas di mana-mana, tepatnya di forum-forum manapun lah. Dan yang saya pun sangat yakin,
peran dari Hosoku ini bukanlah hanya untuk memingsankan kroco-kroco yang terlihat tidak berguna. Melainkan dia mempunyai next level dari Hosoku adalah untuk menguatkan jenis haki lain yang akan make sense dengan kata-kata Rylek di awal bahwa haki pada umumnya memang hanya dibagi menjadi 2 corak. Dan satu corak lain yaitu Hosoku atau atipikal haki ini adalah untuk menguatkan 2 corak utama dari haki ini. Walaupun mungkin akan terdengar licik untuk seseorang yang terlahir dengan Hosoku. Secara gamblang atau mungkin secara kasar ya dapat kita katakan ya memang begitulah adanya. Tapi seperti yang saya bilang juga, Hosoku akan semakin kuat seiring dengan bertumbuhnya dan meningkatnya ambisi dari usernya tersebut. Jadi jika usernya lemah, tetap akan kalah dari seorang user yang punya Bushosoku, tetapi fokus melatihnya seperti contohnya Ferguson. Nah, jadi segitulah pembahasan haki menurut saya. Mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang haki di kolom komentar di bawah. Karena pembahasan dari haki ini memang sangat menarik dan tidak ada habisnya. Nah, jadi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.